Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Yulianto. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini. Video ke-18 tentang kisah-kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang saya mau ceritakan adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nama aslinya adalah Amir bin Abdullah. Beliau lebih dikenal dengan nama Abu Ubaidah. Dia berasal dari kaum Quraisy dan lahir 13 tahun setelah tahun gajah, atau bisa dibilang lebih muda 13 tahun setelah Rasulullah SAW. Nama ayahnya adalah Abdullah bin Jarrah dan ibunya bernama Umammah binti Gan. Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah termasuk dalam 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga. Dan Abu Ubaidah ini digambarkan dengan perawakan yang tinggi dan tampan. Selain itu, dua gigi depannya patah ketika melakukan perang Uhud atau bertempur di perang Uhud. Abu Ubaidah tentunya tidak lepas dari masa-masa penindasan ketika awal-awal Islam masuk di zaman Rasulullah SAW. Karena beliau adalah orang yang pertama masuk memeluk agama Allah atau memeluk agama Islam. Tentunya beliau juga mengalami gimana kejamnya bangsanya sendiri atau kaumnya sendiri, kaum Quraisy, menyiksa beliau ketika Abu Ubaidah memilih untuk berbaiat memeluk agama Islam dan berjuang bersama Rasulullah SAW. Setiap ujian yang beliau terima malah semakin menambah keimanan beliau terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhadap agama Islam. Dan setiap pertempuran dan kaum musyrikin atau dengan kaum Quraisy, Abu Ubaidah ini selalu berada di garis ke depan. Dan inilah yang membuat para pasukan musuh atau pasukan Quraisy ini gentar ketika mereka melihat siapa yang akan dilawan ketika perang. Dan ketika melihat yang barisan depan adalah Abu Ubaidah, banyak dari kaum Quraisy atau pasukan kaum musyrikin ini gentar dan seenggaknya takut untuk berperang melawan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah. Namun di setiap pertempuran ada satu orang yang selalu mengejar Abu Ubaidah, gencar banget mengejar Abu Ubaidah. Bahkan Abu Ubaidah pun berusaha untuk menghindari satu orang ini. Dia tidak ingin bertempur dengan orang ini, dia tidak ingin berperang dengan satu orang ini. Dia selalu menghindari orang ini untuk tidak langsung kontak langsung untuk bertempur gitu. Abu Ubaidah selalu menghindari satu orang ini, tapi orangnya selalu mengejar. Hingga akhirnya di satu pertempuran, tepatnya di perang Badar, Abu Ubaidah pun tidak bisa menghindar lagi dengan seseorang ini, dan seorang ini sudah berhadapan langsung dengan Abu Ubaidah. Keduanya sudah siap dengan pedangnya masing-masing. Akhirnya, singkat cerita, Abu Ubaidah berhasil memenggal kepala seseorang ini hingga tewas. Abu Ubaidah berhasil memenangkan pertempuran, orang yang tersebut meninggal, dan setelah menurut kisah lain, orang yang dipenggal kepala itu adalah ayahnya sendiri atau Abdullah bin Jarrah. Ayah Abu Ubaidah adalah salah satu tokoh dalam kaum Quraisy. Hingga akhir hayatnya, ayah dari Abu Ubaidah belum juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Dalam kisah lain juga dikisahkan bahwa ini bukan kisah tentang seorang anak yang membunuh ayahnya, tapi lebih kepada memberantas kebatilan. Dan yang ditanya gimana perasaan dari Abu Ubaidah, Abu Ubaidah sangat berat dan bersedih ketika ayahnya terbunuh di tangannya sendiri. Tapi sebagai orang anak, tetaplah dia adalah anak yang harus berbakti kepada orang tuanya, tapi tidak dalam hal kebatilan. Dan dalam kisah lain juga diceritakan Abu Ubaidah ditunjuk sebagai hakim bagi orang-orang kaum Nasrani. Ketika itu datanglah beberapa orang Nasrani menghadap Rasulullah SAW. Wahai Abu Qasim, ini panggilan dari kaum Nasrani kepada Rasulullah SAW. Utuslah orang yang kamu percaya kepada kami, orang yang kamu senangi dan dapat menjadi hakim bagi beberapa perseteruan di antara kaum kami. Nah, sesungguhnya kami menyenangi orang-orang muslim.
kata delegasi dari orang-orang Nasrani ini. Terus kemudian Rasulullah pun menjawab, baik, kembalilah nanti malam, aku akan mengutus orang untuk ikut bersamamu, jawab Nabi Muhammad SAW. Nah, mendengar ucapan itu ternyata Umar bin Khattab mengisahkan bahwa beliau berharap dialah yang akan ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi utusan beliau ikut kepada kaum Nasrani untuk menjadi penengah lah, setelah gitu. Bahkan Umar bin Khattab pun berangkat lebih dulu ketika akan sholat zuhur, sehingga bisa berada di saf terdepan setelah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah menjadi imam. Nah, berharap selesai sholat, Rasulullah melihat Umar bin Khattab dan memilihnya untuk ikut dalam kaum Nasrani untuk menjadi penengah di antara perselisihan di antara kaum mereka. Ternyata tidak, pandangan Rasulullah SAW terus mencari-cari hingga akhirnya menemukan sosok orang yang beliau akan tunjuk, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Diperintahkan untuk ikut bersama kaum Nasrani dan menyelesaikan perselisihan di antara kaum mereka atau kaum Nasrani. Dan di penghujung hidupnya pun Abu Ubaidah bin Jarrah menyampaikan pesan wasiat kepada pasukannya. Dirikanlah sholat, berpuasalah di bulan Ramadan, keluarkanlah sodakoh, laksanakanlah haji dan umroh, betapa bersatu dan saling mendukung satu sama lain. Jujurlah kepada pimpinanmu dan jangan menyembunyikan apapun dari mereka. Jangan sampai dunia dan segala isinya menghancurkanmu dari jalan Allah, karena kalaupun seseorang hidup 1000 tahun lamanya, ia akan tetap menjelang kematian seperti yang tengah engkau saksikan terjadi kepadaku saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah pun wafat. Semoga kisah dari Abu Ubaidah bin Jarrah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa memang yang bertentangan dengan agama Allah atau bertentangan dengan kebaikan memang harus diberantas, walaupun itu harus berhadapan dengan orang tua sendiri. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.